Saya lihat satu keris ini kayaknya nggak asing lagi nih buat saya karena berapa tahun yang lalu pernah saya taksir nih Mas. Iya. Ini pernah ditawarin ke saya. Ini keris yang unik banget karena ada lambangnya Kerajaan Madura Mas ya. Madura, Sumenep. Sumenep ya. Oke Mas, bisa direview Mas. Ini keris apa sih ini Mas? Dapurnya dulu Mas. Kalau dapurnya sih damar murub, koso damar murub. Cuma langkahnya ini ganja iras, terus ada relief lambang Sumenep. Lambang Sumenep tapi jelas banget nih ya. Dan lambangnya hampir tembus-tembus Mas. Iya. Ya. Tatakannya hampir tembus-tembus ya. Nah ini apa bener ini benar-benar pusaka kerajaan atau gimana sih Mas? Saya yakin memang barang dalam. Barang dalam ya? Ah. Karena dilihat dari bahan besinya juga Bahan besi bukan juga, sembarangan ya? Pamornya juga reliefnya memang sangat bagus kok. reliefnya sangat bagus banget nih. Oke Mas, jadi ini lo berapa nih? Lu 3, Lo 3. damar murub. Damar murub, pamornya Pamornya kulit semongko. kulit Tapi kalau semongko. di Madura ini batu lesek. Foto lesek. Batu lesek. Oh, batu lesek Jadi namanya. beras ruta yang halus itu Ah. batu lesek, yang kasar kulit semongko. Oh, oke. Oke, terus Mas, kita warangka ini warangka bawaan nggak Mas? Atau dari asalnya kayak gitu? Ya dari dapatnya kayak gini. Oke, jadi warangka lawasan juga kayak kelihatan banget ini Madura nih Mas ya. Iya. Warangkanya lama banget, dedernya juga deder apa ini Mas Ya. namanya? Tumenggungan. Tumenggungan ya. Oke, soal ini Mas. Kalau tadi 75 juta nggak mampu kayak ini lebih murah atau lebih mahal nih Mas? Kalau Lebih murah. Oke, berapa ini Mas? Ini saya buka 15 juta. 15 juta. Ya. Ya nggak mahal Ini- juga lah. Ini Bagus. Ini. sangat ada cerita Ah. di keris ini memang. Ya. Saya pernah dapat sama Pak Miki itu sudah ke anaknya nggak mau. Dia itu namanya Tuan Nyu. Oh, yang pemiliknya dulu keturunan Cina. Iya Tuan Nyu namanya. Tuan Yu, oke. Orang genteng itu. Ah. Lah tukang mewarangi Ah. itu bapak saya. Oh, yang dulu yang ngewarangi bapaknya Mas Iya. Emdi. Berarti dia Lama. udah lama dia ini. Udah lama, Oke. tahun 90 udah meninggal kan, tahun Ah, 90. ah, ah. Berarti dia main tahun 60, 70, 80 gitu. Ah, ah, ah. Nah, mainnya Tuan Nyu tuh. Ah. Itu satu gudang keris sama antiknya. Nah, Jadi kena aku sama Pak Miki keris-kerisnya. oke. Jadi anaknya nggak mau ngerawat? Nggak masa mau, takut. Anaknya takut. Cewek kan. Oke. Jadi ini turunannya dia. Ini termasuk tuan keris Tuan Nyu. Wah. Kalau kolektor Surabaya Surabaya pasti tahu lah ya. pasti tahu Pasti siapa tahu. Tuan Nyu. Oke. Berarti nggak sembarangan koleksi keris juga lah beliau. Iya. Jadi pasti yang udah pilihan. 15 juta nggak mahal juga lah kalau ada duit buat beli. Ada istilah gini, Lord of the Keris. Heeh. Keris itu mencari tuannya. Terus itu menjadi tuannya ya? Iya, saya setuju kalimat abang yang terakhir itu, kalau ada duit pasti keambil. Itu nanti hoki berjalan sendiri. Tahu-tahu ada jalan-jalannya. Iya. Benar. Saya pernah beberapa kali itu ukuran ya nggak mampu untuk beli. Tapi tidak disangka ada nggak tahu bisnis yang lain itu masuk sehingga terbeli. Ada kemudahan semacam itulah. Ini kadang repot ya. Orang tidak Nggak akan bisa- percaya kalau orang Iya, ini tidak kalau nggak bisa ngalami percaya. sendiri Mas ya. Tapi kita yang menjalani sendiri itu esoteris itu ya seperti itulah bawaannya. Nah, Bapak ini yang ahlinya. Ali esoteris. Ahli esoteris. Bener nggak Pak? Emang bener gitu Pak? Betul. Tapi secara historisnya itu kita harus lihat sejarah dulu Sejarah ya? Heeh. Jadi mulai dari empunya, pembuatannya, terus Pamor. Pamornya. pamor. Heeh. Itu nanti akan Heeh. membawa seseorang itu kemana arahnya dia itu. Oh, oke. Baik dalam kehidupan, baik mencari rezekinya. Kalau kita asal beli dan kita tidak tahu historisnya, itu sama aja sebenarnya, nggak ada guna. Nggak ada guna ya. Nggak ada guna. Jadi kita perlu mengerti istilahnya
ininya lah Mas ya. Eranya, ya, empunya siapa, Arti pembuatannya juga ya. pembuatannya di sana. Karena semua itu ada makna. Ada maknanya ya. Kenapa dia seorang empu bikin damar murup? Oke. Itu pasti ada historisnya, Filosofinya ya? Filosofinya mesti ada di sana. Jadi kalau kita ngerti filosofinya secara nggak langsung, filosofi itu berguna buat diri kita ya. Otomatis. Iya Mas nih. Langka nih. Langka itu Bang. Langka ya Pak. Nanti warang ono ambek diperbaiki Mas langkai Mas. Iya. Langka itu wow. Langkai tua iki itu lo elek. Iya. Kasih perak lah atau apa. Ampun. Lo Mas merawat pusaka kayak gini nih kalau misalnya kita dapat dari istilahnya kotor kayak gini Mas. Langkah pertama apa sih Mas? Langkah pertama saya rendam air kelapa. Air kelapa ya. Karena air kelapa cuma memakan karat tayengnya. Oke. Besi enggak. Besi nggak dimakan Kalau ya? Orang-orang kan pakai Jeruk ya? kimia atau jeruk makan. Oh jeruk makan ya? Iya. Jeruk nipis ya? Makan kalau direndam Ah. bisa berpori-pori kayak lubang semut itu. Oh itu nggak boleh ya? Yang bener air kelapa. Air kelapa, tapi lebih lama kayak Mas? Lebih lama. Tapi kalau aku kan punya air kelapa yang udah menggosok. Ini ya? Ah. Udah kayak tua. Iya. Terus? Karena nanti habis itu kalau udah bersih tinggal diputih pakai jeruk. Diputih pakai jeruk, habis gitu baru diwarang ya? Baru dicelupin warangan. Oke. Nah setelah itu kita perawatan biasa seperti normalnya Mas? Nah, kalau Sebulan orang sekali dulu di... kan, kalau orang dulu tiap malam Jumat harus dikasih wangi-wangian. Tiap malam Entah Jumat? itu dibakari kemenyan, dupa. Mending kalau keris, kalau aku diminyakin aja tiap minggu. Oke. Tiap malam Jumat itu. Oke. Fungsinya sama ya Mas? Fungsinya sama, Oke. mintanya wangi-wangian aja kok. Oke. Jadi itu tradisional lah, istilahnya tradisi lah untuk merawat pusaka ya. Ya caranya gitu. Cara biar gitu. Tahan warangan nggak gampang karat. Dan juga merawat isoterinya Mas. Kalau merawat isoterinya gimana Mas? Ini ahlinya. Ini ahlinya ini. Ahlinya ahli nih. Harus diwawancara juga nih rasanya. Ini dari Jogja, Ya, cuma tinggalnya di Bali. ya. Memang ahli Untuk esoteris ya. esoteris saja. Karena kalau kita ngomong keris tanpa esoteri nggak lengkap kayak Mas. Jadi lek sandangan cocoknya pakai sandangan apa Mas? Tetap ini ya kita nanti pakai, cuman ini baru nih harus diganti nih jelek nih. Nah, kalau ada yang tua ya diganti yang tua. Ganti tua lah, karena kerisnya tua, ini tua, kasih yang tua lah ya, biar nggak kebanting ya. Kalau sandangan di keris itu saya anggap itu pakaian. Pakaian ya. Iya, makanya kalau di zaman dulu ada pakaian ladrang ya, ladrang kayak gini. Ini ladran ya. Ada gayaman, Heeh. terus ada sendang walikat. Ya. Ya buat betok-betok itu biasanya. Kalau ladrang itu buat swan para di raja-raja. Oh, oke. Terus kalau gayaman di keluarga, di umum. Oh itu berarti ada ini Ada ya nggak cara- sembarangan ya? Iya. Oke oke. Nah, kalau sendang walikat itu di lapangan. Oh. Alasannya sendang walikat kan simple. Ya ya ya. Nggak mudah ini ya, nggak ada ininya kan. Ya ya. Nggak apa, kan simple banget. Jadi buat naik kuda mau perang juga Oke. nggak apa-apa. Oke. Oh jadi satu keris bisa beberapa sandangan Mas? 3 Zaman sandangan. dulu itu. Zaman Oh dulu. gitu ya. Jadi kalau Swan Raja di acara khusus ladrang. Kalau Oh. keluarga itu gayaman. Jadi nanti kita tetap pakai ini dua, ini diganti ya Mas ya? Ya, kalau ada yang tua diganti yang tua. Kita kasih gantiin yang tua ya. Ya. Oke. Nah, Mas terus biayanya berapa Mas kalau mau ngewarangin biasa normal? Warangan sekarang 100.000. 100.000 normal lah ya. Iya. Warangan yang bagus ya. Nanti baru tambah settingannya sama Ya, beli servisnya pendok ini. yang baru ya. Gosok aja. Oke. Sip, dan kayaknya teman-teman sandangan salah satu yang paling penting lah buat pusaka kita, karena sama kayak pakaian ya. Kita kalau menghargai pusaka kita juga harus memberikan pakaian yang terbaik lah. Iya. Ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin banyak yang tanya gimana sih cara merawat pusaka ya, perbaiki dulu sandangannya lah istilahnya. Iya, betul. Ya, perbaikin sandangannya, habis itu besinya diminyain. Iya. Ya, kalau tradisi Jawa setiap malam Jumat dikasih wewangian atau itu normal lah. Jadi itu bukan hal yang tabu lah sebenarnya. Karena itu juga merawat besi. Oke, teman-teman, kita seru banget nih ngobrol sama Mas Hamdi. Saya ada mau warangi keris saya juga dan perbaiki warangkanya. Kalau kamu punya pusaka di daerah Surabaya, kamu bisa mampir lah ke keris ini ya. Ahli merawat pusaka
Galeri Sinar Pamor ya Mas? Sang Pamor. Sang Pamor ya? Sang Pamor. Oh ya, Galeri Sang Pamor ya. Kamu jangan lupa mampir ke sini karena di sini profesional banget nih. Kamu bisa percayakan usaha kamu di sini untuk dipercantik lah istilahnya Mas. Iya. Oke, kita lihat-lihat ya koleksi yang lain ya.